Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan keuangan syariah dalam zaman digital atau pada zaman sekarang dan peran keuangan syariah terhadap pemulihan ekonomi nasional negara Indonesia. Oh iya, video edukasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan dosen pengampu ialah Ibu Maria Ulfa. Nah, saya sendiri berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Oke, langsung saja pada pembahasan. Oke, yang pertama kita harus mengerti atau mengetahui apa itu keuangan syariah. Nah, di sini pengertian dari keuangan syariah ialah salah satu sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip Islami, dasar syariah sebagai acuannya, dan menggunakan dasar hukum Islam. Adapun dasar hukum Islam yang dipakai ialah Al-Quran dan hadis dan ijma para ulama, yang mana dasar hukum-hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam. Guna sistem ini dilakukan untuk lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah mempunyai dua macam. Yang pertama adalah lembaga bank. Lembaga bank ialah bank syariah yang menjadi sebuah lembaga keuangan intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus atau menawarkan jasa simpan pinjam, asuransi, dan menyediakan mekanisme pembayaran dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Dan yang kedua itu adalah lembaga non-bank. Lembaga non-bank diantaranya adalah asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, PPRS, dan BMT. Nah, lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni bagaimana sih pengembangan yang harus dilakukan oleh keuangan syariah pada masa digital. Oke, pengembangan digitalisasi keuangan syariah dapat dilakukan melalui ekosistem. Pengembangan ekosistem digital perbankan syariah menjadi upaya bersama regulator dan industri. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pertumbuhan industri syariah akan jauh lebih cepat dan baik jika bergerak bersama dalam ekosistem yang terdigitalisasi. Transformasi ekosistem digital ekonomi dan keuangan syariah yang didorong oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah meliputi yang pertama, mendorong literasi digital ekonomi dan keuangan syariah. Yang kedua, mendorong pemanfaatan industri 4.0 dan transformasi digital bagi UMKM. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan transaksi non-tunai, mendukung penguatan regulasi, standar, dan ekosistem digital yang sesuai syariah. Dan yang keempat, mendorong pembangunan dan inovasi infrastruktur digital. Adapun ekosistem yang dibutuhkan dalam pengembangan keuangan syariah pada masa digital ini ialah sangat kompleks dan melibatkan banyaknya stakeholder, yakni seperti masjid, pesantren, pendidikan Islam, lembaga keuangan syariah, industri halal, UMKM, inkubasi, sertifikasi halal, vintage, pasar modal, hingga e-commerce. Pada dekade terakhir, keuangan Islam telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat menjadi 13,9% pada 2019 dari 2,52 dolar triliun menjadi 2,88 dolar triliun. Selanjutnya, pada tahun 2021, sejalan dengan tren global yang meningkat, keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif di tengah pandemi. Dari sisi perbankan, pada Mei 2001, aset perbankan syariah tumbuh 15,6% year on year atau mencapai 598,2 triliun. Dengan begitu, membuat Indonesia menjadi pasar berkembang untuk terus berinovasi dalam instrumen keuangan, baik itu komitmen kami terhadap lingkungan maupun keyakinan pada syariah. Hal tersebut menjadikan pemerintah Indonesia yang berjanji akan terus
mengembangkan dan mendukung. Dan pemerintah pun menilai bahwasanya keuangan syariah terdapat potensi pengembangan yang sangat besar dalam sektor tersebut karena menekankan prinsip atau nilai-nilai Islam seperti keadilan pada praktik keuangan syariah, terutama melalui skema risk and sharing atau berbagi risiko. Selain dari prinsip keadilannya, potensi keuangan syariah juga terlihat dari pasar modal syariah dengan jumlah investor yang meningkat 9,3% selama 3 bulan pertama tahun 2001 per Juli 2001 sendiri. Outstanding sukuk negara Indonesia tercatat sebesar 1.07601 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 10,75% year to date dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa yang akan mendatang. Nah, selain itu, seiring dengan berkembangnya ekosistem finansial teknologi atau fintech, aset fintech syariah di Indonesia tumbuh mencapai 134 miliar rupiah pada Juni 2021 yang mewakili 3% dari total aset fintech di Indonesia. Berdasarkan koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional dari pemerintah, akademisi, pelaku industri, LSM, dan masyarakat. Rencana tersebut terdiri dari 30 program strategis dengan fokus pada pengembangan dan penguatan. Yang pertama, pada industri halal, yang kedua keuangan syariah, yang ketiga keuangan sosial syariah, dan yang keempat adalah bisnis dan kewirausahaan syariah. Dari mengingat pesatnya kemajuan teknologi digital saat ini, upaya peningkatan inklusi keuangan syariah juga dilakukan melalui pemberian dukungan terhadap pengembangan produk dan layanan keuangan digital syariah. Adapun 3 peran ekonomi dan keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional menurut Bank Indonesia. Yang pertama ialah peran kebijakan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan utama Bank Indonesia baik moneter dan makroprudensial. Bauran kebijakan yang akomodatif ini ditempuh untuk mendukung likuiditas perbankan syariah ya pada gilirannya ditujukan untuk mendorong penyaluran pembiayaan syariah. Di sisi moneter, kebijakan pengelonggaran sesuai prinsip syariah yang dilakukan seperti mengeluarkan instrumen injeksi likuiditas sesuai syariah untuk mendukung likuiditas perbankan syariah dan penggunaan giro wajib minimum. Dan di sisi makroprudensial, kebijakan pelonggaran secara syariah dilakukan melalui pelonggaran GMV syariah, rupiah insentif untuk perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan untuk UMKM, ekspor impor, dan sektor prioritas dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dan peran yang kedua menurut Bank Indonesia yakni mendukung ketahanan usaha syariah melalui pemberdayaan ekonomi syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan baik pada UMKM syariah dan unit ekonomi pesantren. Dan peran yang terakhir ialah melalui optimalisasi keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara inklusif untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan melebarnya ketimpangan sosial. Oke, mungkin sekian saja video edukasi tentang lembaga ekonomi keuangan syariah. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.